Episode 31. Informasi Kota Tianyun. Setelah beberapa saat kemudian, Fei Hung mengingatkan Xintian dan bertanya, "Kau sudah memberitahuku 4 dari kelima wanita cantik Kota Tianyun. Siapa wanita yang terakhir?" Xintian menatap Fei Hung dan tetap aja menjadi bangga. Seolah-olah dia akan menerima kehormatan untuk kebanggaan seperti itu. "Saudara Fei Hung, kecantikan lain yang satu lagi adalah Xin Wanying, teman yang saat ini bersama dengan saudara perempuanku, adik perempuan Xintian." Ling Yan segera berbicara, karena melihat bahwa Xintian tidak menanggapi pertanyaan Fei Hung, karena dia bangga bahwa adik perempuannya adalah salah satu keindahan milik Kota Tianyun. Fei Hung menoleh ke arah Ling Yan dan bertanya, "Benarkah?" Ling Yan mengangguk dan berkata, "Aku benar-benar tidak membohongimu. Adik perempuan Xintian adalah wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Aku harus mengakui bahwa ketika dia dan adik perempuanku bersama, mereka benar-benar terlihat seperti dewi yang turun ke alam manusia." Xintian terkekeh bangga melihat bahwa saudara perempuannya juga dianggap sebagai salah satu dari 5 wanita cantik Kota Tianyun. Fei Hung menggelengkan kepalanya melihat perilaku Xintian, tapi dia harus mengakui bahwa tindakan itu membuatnya tertawa. Dia mulai menyukai persahabatan yang normal seperti ini. Xintian menoleh melihat Fei Hung dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, "Kau mungkin telah memenangkan hati adik Lingxi, tetapi jika kau ingin memenangkan hati adik perempuanku, kau harus melalui aku. Aku harus melihat kemampuanmu secara pribadi. Dan apakah dapat membuat adik perempuan aku bahagia? Tapi aku ada satu saran kepadamu. Jangan memiliki 2 istri seperti mereka berdua, karena kau mungkin akan diganggu oleh pengejar Lingxi dan Xin Wanying." Fei Hung memutar matanya dan menunjukkan ekspresi aneh, karena tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xintian. Dia bahkan belum mulai pacaran dengan gadis itu dan mereka pikir dia mengejar kecantikan lainnya. Fei Hung ingin melihat apa yang ada di kepala Xintian, yang memungkinkannya mengatakan begitu banyak hal yang tidak mengerti. "Memiliki 2 istri?" Fei Hung bertanya dengan bingung, masih belum mencerna kebodohan yang dikatakan oleh Xintian. "Benar, di Kota Tianyun kau dapat memiliki lebih dari 1 istri. Tetapi biasanya mereka yang memiliki lebih dari 1 istri adalah para komandan yang memiliki banyak kekuasaan. Mereka yang berada di ranah kaisar." Ling Yan menjelaskan kepada Fei Hung. Dia tahu bahwa Fei Hung tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Kota Tianyun, jadi dia menjelaskan beberapa hal kepadanya. Fei Hung tidak merasa aneh akan hal itu. Di alam dewa, memiliki beberapa istri juga sangat normal. Dia telah melihat orang memiliki 3 istri dan 4 selir terlalu banyak di alam dewa. Karena banyak dari mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan memiliki banyak teman dan kekasih. Mencoba memecahkan suasana yang tidak nyaman, Fei Hung sekarang memberi mereka pertanyaan balik ke arah mereka berdua. "Dan kalian berdua, wanita cantik mana yang kalian suka?" Ling Yan dan Xintian saling memandang dan menggelengkan kepala saat mereka berkata, "Sayangnya, kami tahu batas dan kemampuan kami sendiri, jadi kami tidak mengejar keindahan seperti itu." Ling Yan berkata dengan senyum pahit, "Selain itu, pria lain yang jatuh cinta dengan salah satu dewi keindahan Kota Tianyun akan mengejar kita sampai mati." Xintian membuat wajah panik saat membayangkan adegan itu. Fei Hung tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wajah Xintian. Sebenarnya, meskipun dia mengatakan sesuatu tanpa makna, dia juga memikirkan konsekuensinya. Xintian menggigit bibirnya ketika dia mendengar tawa Fei Hung. Dia tahu bahwa dia mengolok-oloknya karena tidak mengambil risiko dan sangat menghargai hidupnya.
Ling Yan yang melihat kewalahan Xintian dan tidak bisa menahan tawa, semakin membuatnya kesal. Jadi dia berkata, "Tapi sekarang kami memiliki seseorang yang sangat kami sukai. Jadi kami berusaha menjadi lebih kuat dan tidak memiliki masalah dalam memulai hubungan." Fei Hong mengangguk, bahkan dengan sedikit tertawa. Dia terus bertanya tentang wanita masa depan, Ling Yan dan Xintian. Aku tahu kalau klan Luo adalah salah satu dari 5 keluarga besar. Jadi, apa aja klan besar lainnya? Fei Hong ingin tahu semua informasi tentang kota Tianyun dan terus bertanya. Xintian menjawab, "Di kota Tianyun ada banyak klan, mulai dari rakyat jelata, bangsawan, dan 5 keluarga paling kuat di kota. Klan biasa adalah orang-orang yang tidak memiliki status atau kekuatan politik atas kota Tianyun, dan mereka ini disebut rakyat jelata. Klan dari klan keluarga bangsawan sudah memiliki pengaruh pada beberapa keputusan atas kota Tianyun, karena mereka memiliki kekuatan baik dalam politik atau seni bela diri. Di setiap keluarga aristokrat, penatua atau patriark mereka adalah kultivator tingkat surga. Sedangkan 5 klan besar adalah mereka yang memiliki kendali penuh atas seluruh kota Tianyun. Setiap klan memiliki wilayah utama, singkatnya, tempat tinggal kediaman klan utama. Dan di dekat wilayah itu adalah cabang sekunder dari keluarga cabang atau pelayan mereka. Kelima klan besar ini biasanya memiliki 1 atau 2 kultivator tingkat kaisar, dan beberapa berada di tingkat raja." Xintian terus menjelaskan tentang kelima klan besar itu kepada Fei Hong. Fei Hong tidak menyela seluruh penjelasan Xintian. Ada banyak informasi tentang kota Tianyun, jadi dia ingin mengetahui semua tentang mereka. Xintian lalu berbicara lagi. "Ada klan besar selain 5 klan besar kota Tianyun, tetapi itu diakui sebagai klan penguasa kota, klan Wang. Klan Wang dapat ikut campur dalam hampir setiap keputusan yang dibuat di seluruh kota Tianyun. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan seluruh kota. Klan Wang telah menjadi pendukung utama kota Tianyun selama beberapa dekade. Penguasa kota, Wang Shu, adalah satu-satunya ahli tingkat legenda di seluruh kota, menjadikannya sebagai pemimpin dan pembawa harapan dalam perang melawan binatang iblis. Bahkan ada beberapa ahli tingkat raja di istana kota. Putri satu-satunya tuan kota Wang Shu adalah Wang Ying, juga salah satu dari wanita cantik itu. Dia berada di tingkat surga besar seperti kita. Memiliki keindahan dan kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan." Xintian dengan sabar menjelaskan apa yang dia ketahui kepada Fei Hong. Jadi dia mencoba merangkum semua informasi penting. Setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, mereka sampai di tepi hutan. "Aku ingat, kita sedang mencari tanaman obat, kan?" Fei Hong ingat tujuan mereka, mengapa mereka datang ke hutan. "Benar, kami membutuhkan beberapa ramuan obat yang tumbuh di dalam hutan ini," jawab Xintian. "Bagaimana bentuk tanaman itu?" Fei Hong tidak tahu ramuan apa yang mereka cari. Dia tahu bahwa di dunia ini, tanaman obat memiliki nama lain dari yang diketahui di alam dewa. Jadi dia meminta gambaran tanaman itu. Xintian mulai menjelaskan garis besar tanaman itu, bentuk dan warna ramuan yang mereka cari. Fei Hong lalu mengingatnya di benaknya. "Kenapa kita tidak berpisah untuk mencarinya?" Fei Hong ingin dengan cepat menjelajahi hutan ini untuk mencari gua yang mungkin berisi semacam pintu teleportasi. "Apakah kau yakin? Tapi bagaimana jika kau bertemu dengan binatang iblis?" Xintian bertanya dengan prihatin. Bahkan Ling Yan juga memandang Fei Hong. Fei Hong tersenyum pelan dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Aku akan lari jika melihat binatang iblis di dekatku atau bersembunyi. Selain itu, akan jauh lebih cepat mencari tanaman itu ketika kita berpisah. Tidakkah menurut kalian lebih baik?" Xintian dan Ling Yan terlihat ragu-ragu.
yang mereka tahu bahwa Fai Hung tidak memiliki kekuatan. Mereka bertiga kemudian sepakat untuk bertemu di tempat yang sama dalam beberapa jam kemudian, dan mereka masing-masing mengambil jalan mereka sendiri dan menuju ke dalam hutan.